Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Ahkam, NIM D2019-5051. Saya di sini presentasi perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai persepsi, memori, dan lupa. Untuk yang pertama, saya di sini akan membahas mengenai definisi dari ketiga pokok pembahasan kita. Yang pertama, persepsi. Persepsi secara etimologi merupakan pengalaman tentang objek atau peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan suatu penafsiran peristiwa tersebut. Sedangkan secara terminologi, persepsi ialah suatu tanggapan dari suatu serapan atau proses seseorang dengan mengetahui beberapa hal melalui penginderaan atau penglihatan. Yang kedua ialah mengenai definisi dari memori. Memori ialah suatu kemampuan daya ingat pada diri manusia untuk menyimpan informasi dan mengeluarkan kembali informasi tersebut. Memori ialah suatu kemampuan yang sangat penting pada diri manusia. Yang ketiga ialah definisi dari lupa. Lupa ialah ketidakmampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengingat atau menyimpulkan kembali suatu hal informasi yang telah terjadi. Mungkin itu dari ketiga definisi pokok pembahasan kita. Yang kedua, saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari persepsi, memori, dan lupa. Yang pertama, mengenai persepsi. Persepsi di sini, jenis-jenis persepsi di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah persepsi visual, yaitu penglihatan. Adalah suatu kemampuan untuk mengenali suatu cahaya atau benda dan menerapkannya. Yang kedua ialah persepsi perabahan yang digunakan melalui indera tekstil, yaitu kulit, yang dibagi menjadi 3 bagian: epidermis, dermis, dan subcutis. Yang ketiga ialah auditory. Auditory atau kata lainnya dari telinga, guna untuk mempelajari suatu suara yang ditangkap oleh telinga. Yang keempat ialah penciuman atau dari alat indera manusia, yaitu hidung. Yang kelima atau yang terakhir ialah pengecapan atau perasa pada diri manusia, yaitu pada indera pada diri manusia, yaitu adalah lidah, guna untuk merasakan sesuatu. Jenis-jenis yang kedua yaitu jenis-jenis memori. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, sensory memory atau penyimpulan serapan indera, merupakan penyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu pendek. Kedua, adalah short term memory, ialah ingatan jangka pendek, yang dimana memori yang memiliki kapasitas yang kecil namun sangat besar perannya dalam proses memori. Yang ketiga ialah long term memory. Long term memory di sini ialah suatu penyimpanan informasi yang bersifat permanen. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis lupa.
Di sini jenis-jenis lupa terdapat beberapa bagian. Mungkin saya akan menyebutkan satu atau dua bagian saja. Yang pertama ialah emosional atau hysterical amnesia. Terjadi dikarenakan adanya trauma psikologis seperti kejahatan seksual. Yang kedua, anterorode amnesia. Dan yang ketiga, launar amnesia. Launar amnesia adalah ketidakmampuan mengingat kejadian tertentu. Yang kelima, Korsakoff syndrome atau rasa kecanduan terhadap alkohol, seperti contoh kecilnya seperti orang yang mabuk. Baik, kita akan lanjut pembahasan berikutnya, yaitu aspek-aspek persepsi, memori, dan lupa. Aspek-aspek persepsi. Pertama, kita akan membahas tentang aspek-aspek persepsi, yaitu diantaranya ialah ciri-ciri rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Kedua, nilai atau aspek atau faktor dari persepsi. Yang kedua ialah nilai dan kebutuhan individu. Yang ketiga ialah pengalaman dahulu yang pernah dialami. Aspek atau faktor dari memori. Yang pertama, mengenai yang bisa menyebabkan lemahnya suatu memori pada diri manusia. Pertama itu keahlian atau faktor yang bisa menguatkan ingatan pada diri manusia. Yang pertama ialah keahlian, pemberian kode khusus yang dimana dapat mempermudah mengingat kembali sesuatu yang pernah terjadi. Yang ketiga, pemberian kode khusus seperti halnya tukang kayu, pasti ia mengingat apa yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda yang ingin dibuatnya, yang pernah dilaluinya, karena terlalu sering dilakukan. Yang keempat ialah emosi dan efek. Yang pembahasan yang ketiga ialah mengenai aspek atau faktor-faktor dari ketiga pokok pembahasan kita. Yang terakhir ialah lupa. Aspek atau faktor dari lupa. Pertama, gangguan, konflik, dan informasi atau materi. Yang kedua, adanya tekanan terhadap informasi yang sudah ada. Jadi kita itu diharuskan memahami informasi tersebut yang bisa membuatkan kita itu lupa, kepikiran-kepikiran menjadi lupa. Yang ketiga ialah perubahan situasi lingkungan. Yang terakhir ialah karena suatu materi. Baik, pembahasan yang terakhir mengenai cara untuk meningkatkan daya ingat pada diri manusia. Di antaranya ialah memperbaiki strategi dalam pembelajaran. Yang kedua, menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan, yaitu kita mengulang kembali seperti halnya seseorang waktu belajar. Mengulang, umpamanya kita ingin menghadapi suatu ujian, setidaknya kita mempelajari pelajaran yang pernah kita, atau mengulang-ulang kembali pelajaran yang pernah kita pelajari, atau pelajaran yang pernah kita dapat. Berikutnya ialah tambahan waktu dalam belajar. Ketika kita menambah waktu belajar, otomatis kita akan mudah mengingat kembali
materi yang kita pelajari. Berikutnya ialah membuat pembelajaran jadi bermakna. Ketika kita mempelajari sesuatu yang bermakna, sesuatu yang kita sukai, itu otomatis kita akan mudah untuk mengingatnya. Seperti kita menyukai suatu benda, halnya contoh kecilnya seperti Al-Quran. Otomatis kita akan memahami dan mudah mengingat akan Al-Quran tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi persepsi memori dan lupa. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.